Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum duduk salam minimal 5 orang, katakan, engkau kelihatan langsing pagi hari ini, siang hari ini. Haleluya. Pasti istri atau teman daripada saudara itu begitu bersuka cita ketika dikatakan engkau kelihatan langsing, saudara. Karena itulah kata-kata berkat yang menghibur kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Terima kasih sekali lagi buat undangan kesempatan yang diberikan oleh Pak Irfan dan gereja di tempat ini. Saya berdoa lewat sharing firman Tuhan ini kita diberkati. Katakan amin. Nah, hari ini saya akan sharing tentang Emmaus, rahasia pemulihan hidup. Minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah, di mana kita memperingati Yesus bangkit dari kematian. Dan kita tahu juga bahwa setelah Yesus bangkit, Alkitab menuliskan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Dengan satu tujuan, Yesus mau menguatkan mereka, membawa mereka kembali kepada panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Bahkan Tuhan mau membebaskan mereka dari segala kekhawatiran dan menyatakan dirinya bahwa Yesus berkuasa atas maut. Dan lewat kisah di Emmaus ini saya berdoa ada sebuah prinsip di mana kita hidup di dalam pemulihan. Karena apa Bapak Ibu? Kita perlu setiap hari dipulihkan. Karena kita tidak terbebas dari masalah, tantangan yang akan kita hadapi. Baik hari ini mungkin akan datang saudara. Namun kalau kita mengerti rahasia pemulihan, saya percaya kita akan hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Lukas 24 ayat 13 sampai 17, perhatikan ayat ini saudara. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang kondisi murid-murid pada saat itu dalam ketakutan, dalam ancaman. Mereka berpikir apa yang dialami Yesus, mereka pun akan alami sebagai murid Kristus. Dan mereka dalam ancaman, mereka dalam kehancuran, mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Karena harapan mereka Yesus yang mereka idolakan, menjadi inspirasi mereka yang mereka anggap Yesus ini akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Yesus yang mereka kagumi itu harus mati di kayu salib. Dan mereka mengalami sebuah goncangan iman saudara. Dan Alkitab mencatat di tengah-tengah goncangan ini mereka mengambil keputusan untuk kembali ke Emmaus. Artinya mereka mau kembali kepada masa lalu mereka. Padahal mereka sudah dipanggil sebagai murid Kristus untuk hidup berdampak dan berguna. Tetapi karena goncangan masalah, hidup mereka mulai, saudaraku, hidup dalam kekecewaan dan mereka mengambil jalan pintas. Ya, lebih baik kita kembali ke masa lalu kita. Seringkali masalah yang kita hadapi membuat apa? Kita tawar hati, kita kecut, kita takut dan kita berkata, udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Di mana Tuhan? Kita berkata seperti itu. Nah, justru dalam kisah ini kita melihat waktu mereka mau meninggalkan Tuhan, justru Tuhan datang mengejar mereka. Tetapi karena ketakutan, kekecewaan terlalu berat menghantui pikiran mereka. Alkitab mencatat mata mereka tidak bisa mengenali Yesus yang datang pada saat itu. Memang kita akui ketika kita dalam kegelapan masalah, seringkali kita tidak mengenali dan merasakan hadirat Tuhan. Yang ada cuman ketakutan, intimidasi, bahkan kita kehilangan arah dan harapan saudara. Tetapi kalau kita bisa mengerti justru sebenarnya Tuhan dekat dengan setiap kita ketika kita sedang tergoncang hidupnya saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Nah dari kisah ini nanti saudara bisa baca di rumah. Ada 4 prinsip untuk kita bisa mengalami pemulihan hidup. Karena apa? Karena kisah perjalanan murid di Emmaus ini adalah kisah yang relevan, di mana ini adalah gambaran hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan juga ketika mereka menghadapi sebuah tantangan. Dan saya katakan kita perlu selalu dipulihkan. Saya harus dipulihkan. Karena saya bisa salah berpikir, saya bisa salah merespon, saya bisa salah mengambil keputusan. Oleh sebab itu pemulihan ini akan membawa kita dalam sebuah kedewasaan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Nah, ada 4 prinsip untuk kita mengalami pemulihan, saudara. Yang pertama, saya katakan begini, ketika kita menghadapi apapun dalam hidup kita, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Katakan jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara, kisah ini menggambarkan di mana murid-murid itu mengambil keputusan untuk pergi jauh dari Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu diambil dari akar kata Salem, artinya shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Yerusalem itu tempat di mana umat Tuhan beribadah. Artinya apa? Ketika badai datang dalam hidup murid-murid, mereka mengambil keputusan untuk apa? Menjauh dari hadirat Tuhan. Menjauh dari damai sejahtera. Mereka memutuskan untuk tidak dekat dengan yang namanya ibadah, saudara. Saya mau beritahu setiap kita, ketika sesuatu yang buruk sedang kita alami, sedang kita hadapi, tiba-tiba badai sekonyong-konyong datang menghantam kita. Saya memberikan kita nasihat, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan mengurung diri dan meratapi nasib. Putuskanlah untuk datang kepada Yesus. Tetaplah bersyukur dan berdoa menyembah Dia. Tinggikan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Tinggikan Tuhan di dalam pergumulan kita. Dan minta agar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, saudaraku. Karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya katakan disitulah terjadi pertukaran hati. Kita yang takut tiba-tiba kita menjadi percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Kita yang lemah tiba-tiba kita dikuatkan. Kita yang bingung di dalam hadirat Tuhan tiba-tiba Tuhan berbicara, memberikan janji, mata hati kita dibuat terang. Seperti Abraham ketika dia naik mempersembahkan Ishak, saudaraku. Tiba-tiba dia berkata, di atas gunung ini Tuhan menyediakan. Terjemahan aslinya itu keren. Dikatakan gini, di dalam hadirat Tuhan, di atas gunung ini, di Hasyamaim, hadirat Tuhan, semuanya itu terlihat. Saudara, waktu kita di dalam hadirat Tuhan, masalah seberat apapun, mata kita itu akan dibukakan Tuhan. Dan kita akan mengerti pengharapan, janji yang Tuhan akan genapi ke depan. Katakan amin, saudaraku. Makanya orang Kristen sering nyanyi, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Saudara, kenapa rusa itu mengejar yang namanya sungai? Saudara tahu nggak? Tempat yang membuat rusa itu nyaman adalah sungai. Karena apa? Rusa ini selalu dikelilingi oleh binatang buas pemangsa. Jadi setiap kali dia mau dimangsa, dia harus cari air sungai. Di situ dia akan merendamkan diri di dalam air itu. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam air itu, bau rusa itu enggak tercium oleh binatang buas pemangsa. Makanya dia aman. Kehidupan orang Kristen begitu, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, iblis tidak bisa mendeteksi kehidupan kita. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan, kendali Tuhan. Katakan amin. Saudara, Daud raja yang hebat. Daud seorang pahlawan yang selalu menang. Tapi Daud juga manusia biasa yang pernah ngalamin ketakutan bahkan stres seperti orang gila, saudara. Karena dia terancam, dikejar-kejar, diintimidasi, dijadikan seperti teroris. Di tengah-tengah kegalauannya ini, di tengah-tengah dia kebingungan, di tengah-tengah dia hancur hati, ditinggalkan oleh semua orang. Dia cuma sebatang kara. Apa yang dia lakukan? Ini adalah pelajaran penting dari hidup kita, saudara. Mazmur 42 ayat yang kelima, bisa ditayangkan slide ini. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku apa? Gundah gulana. Saudara tahu nggak gundah gulana? Bahasa anak mudanya apa? Galau. Ketika Daud sedang galau, dikatakan begini, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka. Kemana, saudara? Melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dan dalam keramaian orang yang mengadakan, saudara kalau baca ayat ini, Daud itu sedang mengalami ancaman dari mertuanya. Dia lari ke satu tempat, tempatnya itu adalah tempat di mana raja, itu raja daripada musuh bangsa Israel juga membenci dia. Dan dia ada di satu tempat dan dia berubah menjadi apa? Orang gila, sehingga orang berkata kalau saudara baca, itu ada Daud di pinggiran kota. Dia seperti orang gila, ludahnya udah mengalir, seperti benar-benar stres. Makanya orang Kristen kalau udah kena masalah dia berkata, Pak aku udah putus asa, Pak stres Pak, udah bingung Pak. Itu Daud pernah alami.
Tapi respon Daud itu penting kita pelajari. Ketika itu datang, maka Daud mencari tempat persembunyian, tempat yang terindah, yaitu hadirat Tuhan. Di mana ada damai sejahtera, sukacita, ada kebenaran yang bisa dia dapatkan. Itulah hadirat Tuhan, saudara. Ada lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri. Waktu pandemik pertama kali datang, orang banyak mati, saudara. Keluarga saya juga mati, teman-teman gereja mati, hamba Tuhan banyak mati karena COVID. Dan kami sekeluarga, suami istri anak saya itu kena COVID. Hari Rabu, hari Jumatnya ipar saya meninggal. Saudara, berita kematian bertambah begitu hebat, obat belum ada, nggak tahu apa yang harus diputuskan. Awal-awal itu awal yang menakutkan. Waktu kami kena, saudaraku, iblis itu tiap malam kalau saya tidur, membaringkan diri di balik-balik keterbatasan kelemahan saya. Iblis bilang gini, aku bunuh kamu. Kamu sisi keluarga kamu seperti nasib mereka. Teman-teman yang kamu lihat, mati kamu. Iblis ngomong itu, dan sepertinya saya tidur. Roh kematian, maut itu ketawain saya, saudara. Tapi disitulah kami buat lagu. Tiap hari istri saya di studio di bawah, dia nyanyi, saudara. Saya nyembah Tuhan, kami selalu nyembah Tuhan karena kami seorang pemuji penyembah, saudara. Dan kita akhirnya buat satu pujian. Di hadirat-Mu aku sembuh, di hadirat-Mu aku pulih, di hadirat-Mu aku tenang, di hadirat-Mu ku percaya, di hadirat-Mu aku sembuh, di hadirat-Mu aku pulih, di hadirat-Mu aku tenang, di hadirat-Mu ku percaya. Waktu itu semua dokter memutuskan untuk sembuh dari COVID bisa 14 hari, 28 hari. Setelah itu harus masuk masa yang namanya dilewatin lah waktu itu, cukup lama. Karena kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Saudara tahu nggak, saya itu kena hari Rabu. Lalu kami ngambil keputusan untuk selalu menyembah Tuhan di tengah-tengah itu. Karena yang ada kalau kita di luar hadirat Tuhan, ketakutan, intimidasi. Lalu ditulislah lagu ini, kami nyembah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Itulah yang ajaib. Di hari Jumat, di hari di mana ipar saya meninggal, di hari itu Tuhan datangin saya dalam penyembahan. Waktu saya nyembah, saya sujud, tiba-tiba saya melihat Tuhan datang pegang pundak saya. Dia nggak ngomong apa-apa, saya cuma ngomong 3 hal, saudara. Pertama saya bilang gini, Tuhan ampuni dosa saya. Yang kedua saya bilang, Tuhan aku ini anakmu. Tuhan tugasku belum selesai. Tuhan pegang pundak saya neteskan air mata karena saya lihat istri saya dalam kondisi parah. Saudaraku isolasi kita, saya lihat anak saya dan saya berpikir istri saya akan keguguran karena dia hamil. Dipegang pundak saya, lalu Tuhan pergi. Tiba-tiba hari Jumat itu langsung badan saya itu berubah, sembuh. Saya langsung telepon dokter. Saya bilang gini, saya sembuh hari ketiga ini. Dokter bilang apa? Enggak mungkin Pak Andre, itu konyol. Paling tidak 28 hari nanti kita buktikan. Saya bilang saya sembuh, saya bilang sama istri saya ke kamar, kita sembuh hari ini. Hadirat Tuhan sembuhkan kita, karena kalau ada terang gelap pergi. Saya percaya orang bisa berkata harus sekian hari, tapi kalau kita pegang puncak jubah Yesus, hari itu juga pendarahan bisa berhenti. Dan saya percaya itu. Saudara tahu, langsung saya ngotot. Coba cek lagi. Coba tes lagi. Lalu kami tes satu keluarga, saudara. Tiba-tiba penciuman kembali. Tiba-tiba kuat. Di hari Jumat itu saya sembuh. Saya langsung ajak anak saya yang lemah terbaring. Kita goes, nak. Kita main sepeda, karena saya suka main sepeda. Kami goes, saudara. Nggak ada sesak, istri saya pulih. Pas kita dicek, kaget, saudara. Bisa ya COVID sembuh 3 hari? Orang berkata harus 14 hari, sekian hari. Tapi di awal-awal Tuhan nyatakan mujizat. Dan dengan cara yang ajaib, tiba-tiba kami dinyatakan negatif.
Dan saya bersaksi waktu itu di ibadah Jumat Agung beberapa awal pertama itu. Di hadapan ribuan orang, saudara. Saya bersaksi, saya khotbah tentang apa yang Tuhan lakukan. Dan mereka terbuka matanya. Kalau hari ini pun kita dinyatakan positif. Tapi hari itu kita ketemu Tuhan dalam hadirat Tuhan. Hari itu pun kita bisa dinyatakan sembuh oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Dan itu terjadi, saudara. Lalu kami buat lagu ini, setelah sampai sembuh kami share, saudara. Nanti boleh diminta, saya ada kirim ke Pak Dodi lagu itu secara, nanti bisa di-share, saudara ya. Kami banyak bikin lagu sama istri, ada juga kalau saudara punya iPhone, saudara bisa cek di iTunes, itu ada album yang terakhir kami, Ku Tetap Percaya, saudara. Saudara bisa download itu, bisa dengar juga. Itu kami buat karena kami mengalami banyak hal. Saya ngomong sama Pak Gembala di tempat ini, saya itu hamba Tuhan yang banyak ngalamin proses peremukan. Kesaksian saya pagi itu hanya satu dari mungkin puluhan yang saya alamin, saudara. Nanti mungkin yang sore saya akan saksikan yang berbeda, yang lebih ajaib yang Tuhan lakukan. Tapi hari ini saya mau katakan, kita harus mengambil keputusan untuk tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Ada sebuah nasihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Janganlah supaya ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, kita akan jadi orang yang pesimis, pahit, gak percaya. Tuhan berkata, aku turut bekerja, gak mungkin Pak, gak mungkin bisa masalahku selesai. Tapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan, sekalipun yang di depan mata gak mungkin berubah. Tapi karena kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita diberikan iman. Sebesar biji sesawi akan apa? Kuasa Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua apa? Saya katakan teruslah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita kena masalah, lilitkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Renungkan dan perkataan itu. Supaya kita bertindak hati-hati dan perjalanan kita berhasil dan beruntung, saudaraku. Apa yang membuat Kleopas dan temannya memutuskan untuk menjauh dari Yerusalem? Apa yang membuat mereka kecewa dan pergi meninggalkan Yerusalem? Jawabannya saya katakan gini, karena mereka tidak mengerti firman Tuhan secara utuh. Saudara, padahal Tuhan itu, Yesus itu udah ngomong 4 kali kepada murid-muridnya. Aku ini akan menderita, aku ini akan mati di salib. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari kematian. Nah murid-murid ini, saudara, murid-murid ini hanya mendengar dan tahu bahwa Yesus itu sampai menderita dan mati. Mereka tidak memahami dan mempercayai bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang membuat murid-murid itu meninggalkan Tuhan. Kalau mereka bisa tahu firman Tuhan seutuhnya, saya percaya Petrus gak akan menyangkal Tuhan. Karena dia yakin, dia bisa mati, tapi hari ketiga Yesus bangkit. Tapi ceritanya akan berbeda, saudara. Saudara, banyak orang di dalam gereja mendengar firman Tuhan namun tidak memperhatikan. Akhirnya hidupnya seperti para murid. Gampang kecewa, gampang takut, gampang putus asa, gampang galau. Padahal segala sesuatu yang menjadi jawaban atas masalah pergumulan kita, semuanya ada di firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu membaca, merenungkan, memahami dengan benar akan membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita disakiti orang, kita tahu Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kasih mengampuni. Saudara, bisa nggak tayangkan 2 penjahat yang merampok daripada istri saya? Nanti saya saksikannya sisi yang lain istri saya. Coba dong tayangkan. Nah ini saudara. Ini adalah orang yang melakukan kejahatan kepada istri saya. Satu lagi, 2 orang. Istri saya itu dijambret, dirampok, hampir mati. Nanti saya saksikan di akhir. Saudara, mukanya ngeri saudara ya. Dikuasai setan, kejahatan, memang mereka adalah pelaku pemain, saudara. Saudara tahu ketika ini terjadi dalam istri saya, dia ditangkap, ditembak kakinya. 1 didapatin hari pertama, 1 lagi besok karena polisi gencar cari dan akhirnya ketemu karena mereka sindikat perampok, saudara. Saudara tahu nggak? Waktu istri saya dalam kondisi sekarat mau mati, saudara,
orang marah, namanya solidaritas teman kan. Sebel, waduh. Lagi pelayanan pulang gereja, diperlakukan seperti ini. Kita kan pinginnya hukum seberat-beratnya. Bila perlu digebukin tuh, sampai mati gitu. Tapi saya tuh gak memikirkan itu loh saudara. Saya tuh punya bapak rohani, Pak Sabta, yang mengajarkan saya sebaliknya. Saudara tahu gak apa yang kami lakukan? Saudara kaget. Pak Sabta berkata begini. Dan saya juga udah berpikir, kita pun mau balas, mengharapkan dia dihukum seberatnya. Itu gak akan mengubah keadaan istri saya yang sedang koma sekarang. Lalu bapak rohani saya ngomong gini, mau gak kalian tiap hari bawa nasi bungkus ke penjara, kasih makan penjahat itu. Bawa buah, kasih makan polsek. Dia kan belum sidang, harus di situ juga. Saudara, akhirnya teman-teman saya full timer datang ke penjara. Tiap hari duduk bersama mereka karena kenal kapolseknya, karena kita kenal beberapa pejabat, kita kasih makan saudara. Takut dia makan, karena kan ada kopi sianida kan. Jangan sampai ada nasi padang sianida gitu saudara. Kita kasih hari pertama, dia takut saudara. Karena ada yang ditembak 3, ada yang pasti cacat saudara. Kasih makan, besoknya datang lagi kita kasih makan. Kita balas dia dengan sesuatu yang berbeda. Kita lakukan firman. Saudara, hari yang ke-7, waktu kita kasih makan, saudara tahu nggak? Si penjahat ini neteskan air mata, dia nangis. Disitulah doa seorang penjahat didengar oleh Tuhan. Dia berkata gini, aku minta maaf Pak, ternyata kalian orang baik, aku salah target. Lalu dia berkata begini, aku doakan ibu supaya ibu bisa sembuh, ditolong oleh Allah. Waktu dia ngomong gitu neteskan air mata, di situ saya tahu itulah pintu pemulihan buat istri saya. Dan apa yang terjadi? Nanti saya ceritakan, keadaan berubah terbalik, istri saya ngalamin pemulihan secara ajaib saudara. Karena apa? Di tengah-tengah kita susah, seringkali yang berbicara itu apa? Perkataan iblis, kamu gak layak, hancur kamu, mati kamu. Kita lupa akan janji Tuhan, firman Tuhan. Ketika kita ngalamin apapun, sebenarnya sudah ada firmannya. Kita perlu perkatakan, kita bukan entertain perkataan musuh. Karena kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu engkau sakit, apa yang ada di pikiranmu? Dokter bilang aku divonis begini, aku divonis begini. Saudara renungkan firman, oleh bilurnya aku disembuhkan. Perkatakan itu. Ketika engkau ngalamin kebutuhan, saudara lihat Tuhan, dia Jehovah Jireh, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku. Perkatakan begitu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, bahkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan memegang tanganku dan membawa aku kepada kemenangan. Apa yang ada di dalam pikiran dan renungan hati kita ketika engkau sedang mengalami tantangan, sakit hati, kekecewaan, itu akan menentukan kemenangan dan pemulihan kau dapatkan. Makanya prinsip yang kedua, kita perlu saudaraku untuk merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mempelajari, belajar akan firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan inilah dasar. Karena ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Ketika firman itu datang, apa yang rusak Tuhan perbaiki. Terjadi restorasi, terjadi pemulihan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang ketiga, apa kuncinya? Saudara, saya katakan gini, di tengah-tengah kesukaran, masalah yang kita hadapi. Prinsip yang ketiga, kenali kesetiaan Tuhan. Ini penting saudara. Lukas 24 ayat 15, lihat kisah ini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan. Jadi waktu murid-murid kembali ke Emmaus, mereka lagi ngomong kesulitan mereka, kekecewaan mereka. Di tengah-tengah mereka pergi, apa yang terjadi? Yesus kejar mereka, karena Yesus sudah bangkit. Yesus berbicara, bahkan Yesus tanya, kamu tuh sedang ngomongin apa sih? Kalau terjemahan lain, sampai kamu tuh gak kenal aku loh. Kan mata murid-murid itu terselubung gak kenal. Kamu bicarakan apa sih? Dan Yesus dampingin mereka sampai ke Emmaus loh saudara. Saudara, inilah Tuhan kita, inilah Yesus. Ketika kita jatuh dalam dosa, waktu kita datang, dia gak berkata, kurang ajar kamu ya. Kamu setelah susah baru kamu datang kepada saya. Tuhan kita tuh gak gitu.
Kasih Tuhan tuh panjang, dalam, lebar, dan tingginya, saudara. Tuhan tuh bukan manusia. Ketika kita bantu orang, orang itu sukses dan dia susah datang. Nah, waktu susah kau datang, sukses kau lupakan saya. Itu manusia. Tuhan tuh gak gitu. Dia gak akan menghakimi kita, dia gak akan menambah rasa bersalah. Justru dia tuh Tuhan yang baik dan setia. Ketika kita gak setia, bahkan ketika kita mau lari daripada dia kejar seperti Tuhan kejar Yunus. Saudara, dia datangin, Petrus aja udah menyangkal, dia kejar sampai ke danau. Kenali saudaraku kesetiaan Tuhan ini. Saudara, yang membuat kita gak kenal Tuhan, merasakan Tuhan di tengah-tengah masalah yang ada tuh cuman ketakutan. Karena kita tuh udah dikuasai dunia, perkataan-perkataan dari luar, saudara. Saudara harus mengerti Tuhan itu setia. Jangan menyimpulkan bahwa ketika kita kena apa-apa, bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Jangan simpulkan hal itu. Tuhan sedang marah. Aku sedang kena hukum Tuhan. Bahasa saudara kita, aku sedang kena ajab Allah. Jangan simpulkan itu. Aku sakit ini karena Tuhan marah sama saya. Saudara, Tuhan gak pernah berikan sakit penyakit. Nyawanya aja, darahnya dia tumpahkan untuk kita. Tapi banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, dia gak kenali yang namanya kesetiaan Tuhan ini, saudara. Coba lihat ayat ini, kita akan mengerti dan berubah pola pikir. Kita akan ngalamin metanoia. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Kalau kita udah renungkan ini, kita akan berubah, saudara. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan apa? Ini janji Tuhan, saudara. Jadi kita mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kitalah yang meninggalkan Tuhan, seperti jemaat Emmaus. Seperti Petrus dan teman-temannya kembali menjadi nelayan. Tapi justru Tuhan tuh datangin kita. Tapi karena ketakutan yang menguasai kita, kita nggak kenal Tuhan yang datang memanggil kita, memulihkan kita, saudara. Bahkan orang bertanya gini, Pak, kalau aku dilukai sama orang gereja, orang Kristen, sesama, aku dibohongi, aku takut, aku ngalamin apapun Pak yang buruk, di mana Tuhan Pak? Itu kan pertanyaan. Karena ketika aku doa, aku nggak rasakan Tuhan, yang aku rasakan ketakutan Pak. Buka 2 ayat ini, kita akan mengerti tentang kesetiaan Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat, ini Daud menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan beserta kita. Lembah kekelaman ini lembah bayang-bayang maut. Sekalipun kita diizinkan masuk ke dalam ICU, kondisi di mana hidup segan mati tak mau, Tuhan pun ada di sana. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, diizinkan masuk dalam dapur api. Tuhan tidak menunggu, ya udah biar mereka masuk, aku lakukan mujizat, aku tunggu di luar, enggak. Alkitab mencatat ada 4 orang yang masuk ke dalam dapur api itu. Dan mereka melihat itu ada anak dewa. Itulah Yesus Kristus yang menyertai kita sampai akhir zaman, yang berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya kalau engkau dalam tekanan ketakutan, Tuhan dekat dengan engkau, Tuhan ada bersama dengan engkau. Jangan pernah menyimpulkan dan berkata, Tuhan mana Tuhan? Karena ketakutanmu lah engkau gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau sudah memuji menyembah Tuhan, engkau bisa tahu Tuhan ada di setiap musim hidupku. Senang, susah, air mata, keberhasilan, dia ada bersama dengan saudara. Bahkan Mazmur 34 ayat 19 dikatakan apa? Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Katakan amin. Anak muda, engkau baru diputusin pacarmu, Tuhan, pacarmu gak setia, Tuhan dekat dengan engkau, lebih setia dengan engkau. Katakan amin. Wah, ada yang punya pengalaman. Aminnya kencang banget, saudara. Saudara dikhianati teman, dikhianati mungkin orang gereja juga. Kok dia tipu saya, kok utangnya gak bayar, kok dia begini, sepertinya patah hati ini saudaraku, gak sesuai dengan ekspektasi. Ngomong haleluya tapi perbuatan halilintar. Ngomong kudus tapi di luar kudis, bahkan kurang urapan gitu saudara. Itu bisa terjadi kok. Mau dia orang percaya Yesus enggak, itu bisa terjadi. Sekarang respon kita apa? Percaya enggak kita akan kesetiaan Tuhan? Orang bisa lakukan itu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu poinnya.
Bahkan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara tahu gak remuk jiwa? Udah stres, putus asa, gak tahu mau buat apa. Dia mau tolong orang seperti itu. Dia mau tolong orang seperti saya. Yang sering gagal, yang salah berpikir, yang disakiti, yang pernah difitnah, yang diperlakukan tidak adil. Justru Tuhan dekat dengan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus itu baik setia kepada kita. Dia rindu memulihkan dan menolong anak-anaknya. Kenali saudara. Yang pertama tadi apa? Kita harus suka hidup dalam hadirat Tuhan. Yang kedua kita harus baca firman dan perkatakan itu. Yang ketiga saudaraku, kenali kesetiaan Tuhan. Supaya kita tuh gak salah menyimpulkan keadaan kita tentang Tuhan. Yang keempat, saya katakan gini, undanglah Yesus selalu dalam hidup kita. Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat apa? Seolah-olah hendak meneruskan. Jadi mereka belum kenal itu Yesus loh. Jadi Yesus mau berpisah gitu saudara. Tetapi mereka sangat apa? Mendesaknya, katakan mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka undang, mereka desak Yesus. Walaupun seolah-olah Yesus mau berpisah. Ketika Yesus diundang, maka tinggallah Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudara, ketika kita tidak merasakan sesuatu, kita merasakan sepertinya nih Tuhan jauh. Itulah saatnya kita tuh punya kerinduan yang harus lebih besar lagi. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Untuk apa? Kita harus ngotot saudara. Mengalami perjumpaan, lawatan dan jamahan Tuhan. Yang membuat saya stres itu bukan saya difitnah, saya dijahatin. Bukan saudara. Yang buat saya stres itu kalau saya tuh gak rasakan kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan. Saya bertanya nih, ada apa ini? Makanya saya kadang bisa nangis. Saya bisa sampai tengkurap kalau saya menyembah di menara doa. Kadang di ibadah raya saya tersungkur menyembah Tuhan. Saya gak bisa ngomong apa-apa, cuma ada desahan tangisan saya. Dan saya gak malu dengan hal itu. Karena apa? Saya minta kalau aku pegang punca jubah Yesus, itu udah cukup. Dan aku berkata seperti Yakub berkata, sebelum Tuhan memberkati aku gak akan lepaskan kamu. Dan akhirnya Tuhan ketika fajar mulai datang, Tuhan berkata, hari ini namamu bukan Yakub pencuri, tapi Israel, pangeran Allah. Lalu Tuhan meninggalkan dia. Disitulah titik awal perubahan dari seorang yang bernama Yakub, saudara. Karena apa? Dia minta berjumpa dengan Tuhan. Saudara harus libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan perencanaan yang kita ambil. Kita bisa punya uang dan kita bisa beli apapun. Tapi libatkan, apakah Tuhan mau kita keluarkan uang? Saya mau pergi ke sini, saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba gak dapat tiket untuk ke Bengkulu. Jumat, Sabtu gak ada tiket. Itu udah jam 9:30 malam. Waduh gimana nih. Lalu saya doa sama Tuhan. Tuhan kalau kau kendaki saya ke Bengkulu, kau buka jalan. Tapi saya udah hubungin sekretaris, saya bilang kalau nggak bisa ya udah undur saja. Mungkin bulan depan karena ini bulan mudik. Saya doa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan munculkan. Hubungin itu teman jemaat, dia kan ngurus tiket. Saya hubungin dia, saya bilang tolong bantu saya, itu udah jam 10 kurang. Lalu dia screenshot, dia kirim ke aku. Semua dari Jakarta ke Bengkulu merah, sudah full. Ya udahlah. Tapi dia bilang kita tunggu aja. Jadi jemaat ini nunggu sampai ada seat yang cancel. Tiba-tiba ada satu yang cancel. Jakarta Palembang. Langsung dicupnya, saudara. Diambilnya. Lalu dia cari yang Palembang, Jakarta. Dapat. Lalu dia ngomong, Tuhan memang baik ya. Sama Pak Pendeta karena punya penugasan. Saudara, untuk masalah tiket aja kalau kita undang Tuhan, Tuhan atur saudara. Dan saya bisa ada, dan ketika malam tadi saya melihat lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, tadi pagi juga saya rasakan kasih Tuhan. Saya lihat Tuhan tuh memang punya penugasan dan rindu memberkati jemaat yang ada di Bengkulu ini. Dan sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan, Tuhan sedang mulai dari tempat ini. Dan itu membuat saya tuh bersuka cita. Malam saya pulang, saya bilang sama Pak Gembala Irfan, saya nangis di kamar. Tuhan kau lawat melampaui apa yang kami bayangkan. Karena apa? Ketika kerinduan itu, kerinduan anak-anak Tuhan yang merindukan kasih Tuhan, bertemu dengan kerinduan Tuhan,
terjadi ledakan revival dan pencurahan Roh Kudus yang hebat. Ketika engkau mengundang Yesus dengan kerinduan, Tuhan pun rindu untuk melawat engkau. Akan terjadi lawatan dan mujizat yang ajaib akan terjadi, saudara. Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, ini perhatikan, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita bisa berkata ke ini karena kita selalu berdoa. Saya bangun pagi, saya berdoa. Saya langsung baca Alkitab, saudaraku. Bersama dengan para pengerja kami baca Alkitab. Ini udah mau masuk putaran yang kelima. Kami corporate bersama-sama. Kita sudah ada di Wahyu pasal 20 hari ini. Jadi Senin dan Selasa udah selesai satu Alkitab. Udah masuk yang kelima kali. Kita ulang lagi dari Kejadian. Tiap orang, para pengerja itu harus lapor ke saya. Sebagai disiplin rohani mereka. Dan itu kami bangun sudah bertahun-tahun. Supaya apa? Berulang-ulang kita mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Kita libatkan Tuhan. Karena firman Tuhan selain menuntun kita, akan jadi rambu-rambu yang menuntun kita. Katakan amin, saudara. Jadi ini 4, saudaraku. Rahasia ngalamin pemulihan. Kalau kita masih enak hidupnya hari ini, gak apa-apa. Jadikan ini sebagai bahan baku kelak kalau kita ngadapin masalah. Kalau kita sedang ngadapin masalah tantangan, pegang lakukan firman ini. Yang pertama, dekatkan diri sama Tuhan. Harus suka akan hadirat Tuhan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Yang kedua, teruslah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang seutuhnya. Yang ketiga, kenali kesetiaan Tuhan. Jangan simpulkan Tuhan marah, Tuhan begini, Tuhan enggak, jangan. Tuhan kita bukan seperti yang kita pikirkan. Karena Tuhan melampaui batas pemikiran kita. Yang keempat, undanglah Yesus. Libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, keputusan kita. Saya tutup kesaksian ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi khotbah di Linggau. Waktu saya khotbah di Linggau, di tempat saya melayani mengembalakan itu, yang khotbah itu Bapak Pendeta almarhum Advent Bangun, artis laga itu, saudara. Dia khotbah di tempat saya pergi ke Linggau. Jadi istri saya ada di sana melayani di gereja itu. Waktu saya khotbah jam 10, tiba-tiba jam setengah 12 saya mau mengakhiri khotbah. Tiba-tiba telepon dari berbagai macam, saya selalu taruh handphone di sini, saudara. Itu banyak, puluhan, saudara. Itu di ujung, tiba-tiba saya lihat koordinator ibadahnya keluar, ngangkat telepon keluar. Waktu dia masuk mukanya berubah gelisah. Lalu dia tulis secari kertas dan dia berkata gini, Pak Andre, Ibu Rahel sedang ada di ICU dalam keadaan kritis. Bapak diminta pulang sekarang ke Palembang. Sebenarnya saya ada pelayanan sore. Waktu saya lihat itu, sebagai hamba Tuhan, saya tenangkan hati saya, lalu saya selesaikan khotbah dan saya altar call seluruh jemaat. Orang-orang Linggau itu tahu kisah itu, saudara. Selesai, saya turun, saya ke satu ruangan, saya nangis dan tiba-tiba kegagahan saya, iman saya itu runtuh dan kegelapan itu menguasai hati pikiran saya. Tiba-tiba orang kirim foto istri saya. Saudara coba, ini foto yang dikirimkan di hari itu, saudara. Ini keadaannya, dia dirampok, saudara, hancur. Yang lain boleh diputar. 3 foto itu. Kritis, dipasangin alat, dia masih pakai baju pelayanan nih, saudara. Mulutnya masih darah, dia lagi ditanganin, gak sadarkan diri. Oke, sampai di sini aja, udah. Lalu saya pulang, saya sampai di rumah sakit Caritas, banyak jemaat, banyaklah ribuan orang, saudara, pegang pundak saya, Pak, sabar Pak. Sampai di lorong-lorong itu, satpam pun gak bisa ngusir karena solidaritas pendeta gitu loh ya. Ini hamba Tuhan, istrinya sedang ngalamin. Saya ditepuk, Pak, sabar Pak, kuat Pak ya. Iya, makasih. Lalu saya masuk ke ruangan itu, istri saya udah dipasang dengan alat titit gitu. Hancur hati saya. Saya ambil handphone saya, kami tiap malam tuh biasa voice call gitu, voice note gitu. Saya putarin, saya ingat gak pembicaraan kita malam. Kita masih happy loh, kita masih senang loh. Kamu jangan tinggalkan saya bilang gitu. Dan anak-anak kita. Lalu saya telepon mertua saya, seorang pendeta, saudaraku. Akhirnya dia berangkat ke ini, mama saya tunggu, mungkin itu akan jadi
pertemuan terakhir karena nggak ada harapan. Dan dokter-dokter di Palembang Jemaat udah ngomong, kalau lihat keadaan Bu Rahel nggak ada harapan Pak, pasti dia cacat, pasti dia akan mengalami banyak hal, berat untuk dia berubah. Lalu sampai di Palembang jam 8 saya dipanggil dokter mata dan ahli saraf, karena langsung dimasukkan istri saya ke dalam kapsul dan di CT scan. Lalu dokter mata pertama ngomong, Pak minta maaf ya, saya udah buka mata sebelah kanan, ibu matanya pecah, darah semua, dia buta Pak. Itu saya kayak disambar geledek, saudara. Habis. Lalu setelah itu ganti dokter saraf datang. Pak, ibu ngalamin pendarahan di otak. Lalu dia ngalamin patah di rahangnya. Oh, mulutnya belum bisa dibuka karena darah semua, masih tetap. Oh udah gitu, sudah. Saya duduk, saya pegang tangan istri saya, rame orang di kamar itu. Saya tunggu mereka pulang. Akhirnya pulanglah jemaat jam 12 malam. Tinggallah saya dengan sendiri. Tiba-tiba seorang anak muda titipin gini, Bang, ini ada perjamuan kudus. Kalau abang perlu, ini aku kasih. 1 perjamuan kudus. Lalu jam 12 malam ketika nggak ada orang, saya dengar mesin itu mengintimidasi. Saya ambil roti, saudara. Saya makan, saya perjamuan. Saya bilang gini, Tuhan itu nggak terbatas. Kalau bersatu dengan kami yang tidak terbatas, kami yang terbatas, itu akan berubah jadi tidak terbatas. Saya makan, saya ambil roti dikit, saya tempelkan di mulutnya, karena nggak bisa buka, darah semua. Saya ambil anggur, saya minum, Tuhan ini darahmu. Lakukan mujizat, saya minum dikit, saya teteskan di mulut istri saya. Dia dalam kondisi nggak bergerak, nggak ada respon. Sudah, saudara. Saya jalanin itu. Saya lakukan firman Tuhan ini. Di tengah-tengah daripada ruang rumah sakit yang mencekam itu, saya selalu menyembah Tuhan, minta hadirat Tuhan. Dalam penyembahan itu, pagi-pagi itu saya dapat firman. Tiba-tiba muncul firman di dalam Mazmur 34. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi tidak ada satupun tulangnya yang patah. Wah, saya yakin nih, pasti sembuh nih. Beberapa orang berkata gini, ayo bawa aja ibu ke Singapura dalam kondisi parah. Saya bilang, saya hanya mau lihat Tuhan lakukan itu di Palembang. Karena hidup dan mati saya ada di kota Palembang. Saya lakukan itu, saudaraku. Dan saya tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Ketika saya nangis, Tuhan pun ikut nangis dengan penderitaan itu. Tapi Tuhan punya maksud baik, supaya lewat kejadian itu banyak orang ngalamin perjumpaan dan tahu akan kasih Tuhan. Pokoknya saya lakukan, saya undang Tuhan hadirlah. Ketika istri saya ditanganin, Tuhan hadirlah. Tuhanlah yang jadi dokter di atas segala dokter, penentu ini. Obat apa Tuhan menentukan? Saya lakukan firman ini, saya sharingkan karena kami ngalamin. Lalu 17 hari kemudian, semua terbalik keadaannya. Ajaib, saudara. Kena di Oktober sampai November, saya di rumah sakit, saya tinggal di rumah sakit. Saya mandi di rumah sakit, saya pergi pelayanan hari Minggu lewat rumah sakit. Saya tinggal di situ, tiap hari saya dampingin. Karena saya berpikir mungkin istri saya akan tinggalkan saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba keajaiban terjadi. Saudara tahu ahli mata Palembang terbaik. Biji mata istri saya sebelah kanan muncul dan dia bisa melihat lagi. Lalu dimasukin dalam kapsul CT scan. Tulangnya ini nggak diapa-apain, dibiarkan karena fokus untuk pendarahan. Itu tersambung, saudara. Masih ada buktinya sampai sekarang. Saya masih pegang itu sebagai tersambung sendiri. Lalu pendarahan otaknya itu tiba-tiba hilang. Waktu istri saya sadar, saudara tahu nggak? Dia nggak kenal saya karena dia lupa ingatan karena benturan di kepalanya. Tapi Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Dan dokter berkata, Pak nanti setelah pulih, ibu harus istirahat 6 bulan Pak ya. Gak boleh kerja berat karena geger di otaknya. Tapi saya berkata, perkataan Tuhan itu lebih berkuasa. Itu waktu itu kami selesai November akhir. Lalu saya persiapkan Natal di Palembang, di satu stadion, di PSCC saudaraku, di Palembang Icon. Lalu disitulah istri saya udah dalam kondisi baik. Lalu kami bersaksi di hadapan 7.000 orang, di mana Tuhan sembuhkan istri saya dengan cara yang ajaib. Lalu dia masuk kantor, dia melayani. Istri saya seorang full timer, koordinator musik, dan kami melayani. Dan tidak ada apapun, semua berubah drastis, saudara. Coba lihat foto yang terakhir ini dong. Kami diundang ke stasiun TV, dan kami waktu itu recording, saudara, di sana sama Pak Timotius Hardono. Itu istri saya sudah berubah, saudara. Imut-imut, orangnya kecil, beda dengan saya. Itu Pak Stefanus yang dari Singapura. Kami diundang ke Jakarta untuk menyaksikan, dan kami rekaman tentang kebaikan Tuhan ini. Saudara, kita pasti diizinkan dan badai sekonyong-konyong bisa datang dalam hidup kita. Tapi persoalannya, kalau kita mengerti rahasia pemulihan ini,
justru Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apa yang membuat lama masalahmu selesai, pergumulanmu gak selesai? Seringkali engkau bertolak belakang dengan prinsip ini. Engkau jauh dari Tuhan. Engkau menyimpulkan Tuhan udah marah dengan engkau. Engkau gak mau perkatakan firman. Engkau hanya mengatakan, dia udah memfitnah saya Pak, dia udah menyakiti saya, kelakuannya. Kita gak pernah mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik dalam hidup kita. Saudaraku, bahkan kita gak tahu Tuhan itu setia sama kita walaupun kita gak setia. Yang terakhir kita lupa Tuhan hadirlah. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Siapa lawan saudara? Masalah, sakit, penyakit. Kau undang Tuhan duduk sehidangan. Seperti Esther mengundang raja di hadapan Haman. Masalahnya selesai, pembalikan keadaan terjadi. Yang sebenarnya orang Yahudi mati, tapi karena dia duduk sehidangan dengan raja diundang. Tiba-tiba ada kasih karunia Tuhan. Haman yang dihukum. Gitu juga hidup kita. Kalau saudara berhadapan dengan masalah, jangan lari. Tuhan duduklah sehidangan dengan kami. Saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan, hidangan itu. Kasih karunia, pengampunan Tuhan. Dan musuh saudara pun sekalipun ada di depan saudara, gak membuat saudara grogi. Tapi disitulah nanti saudara lihat keajaiban Tuhan. Nanti sore saya akan kesaksian tentang bagaimana dalam pelayanan saya harus dibawa kantor polisi. Kami dikejar puluhan orang. Kami mau diserbu dengan pedang, dengan apa, saya masuk koran saudara. Nanti sore saya akan saksikan itu. Saya bilang, Pak Irfan, saya banyak ngadapin, saya kecelakaan pulang pelayanan, ditabrak terus, sehat saya saudara. Mobilnya hancur, orang geleng-geleng kepala. Ngadapin banyak hal tantangan saudara dalam hidup ini. Tapi itu tidak akan membuat saya ciut. Justru saya tahu, saya senang. Setiap tahun, setiap waktu dalam hidup saya itu punya kisah perjalanan bersama dengan Yesus. Jadi saya selalu rindu, aku ini bukan menyampaikan teori. Tapi inilah pengalaman hidup yang real sama Tuhan. Dan saya tuh mau, saudaraku, pengalaman ini, itu terjadi dalam hidup kita. Dan sesuatu mau Tuhan kerjakan bagi saudara. Saya nggak tahu apa ketakutan saudara, kebingungan saudara. Mungkin buat masa depan saudara, anak-anak muda. Mungkin kau disakiti, dilukai, kau menyimpan sesuatu. Mungkin beberapa orang tua di tempat ini ngalamin apapun itu. Saudara, sekali lagi kita perlu masuk hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan, di hadirat Tuhan kita bisa mengerti banyak hal. Lalu kita mulai buka hati kita, Tuhan berfirman. Apa firman Tuhan untuk masalah saya ini? Setelah itu saudara berdoa lagi. Tuhan, aku tahu, yakinkan bahwa Tuhan itu setia dengan saya. Lalu saudara bilang, Tuhan, duduklah bersama aku di hadapan masalah yang sedang kuhadapi. Sediakan hidangan yang terbaik bagiku. Dan Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan. Dan ending daripada cerita ini saudara, ketika Tuhan duduk sehidangan dengan dua murid ini, memecahkan roti, lalu mata mereka terbuka. Mereka bersuka cita, mereka sadar yang berjalan tadi adalah Tuhan. Lalu mereka tinggalkan Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Hidup mereka dipulihkan ketika mereka duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan hari ini kalau keputusan engkau mau berkata, Tuhan, datang dan jamalah saya. Saya berkata tadi gini, gak perlu banyak teori di dalam kekristenan ini. Tapi kalau seseorang itu dijamah Tuhan sampai dia menangis mengalami perjumpaan, 5 menit saja. Itu udah cukup untuk Tuhan membuat cerita baru, membawa dia kepada pengalaman iman yang baru. Itu udah cukup. Ibadah ini tanpa lawatan Tuhan dalam diri saudara, itu gak ada guna. Sampai saudara buka hati saudara dan minta, Tuhan jamah saya. Dan perjumpaan itu walaupun cuma 1 menit, itu akan mengubah keadaanmu. Dia akan ubah hatimu dulu. Lalu dia akan ubah sesuatu di luar. Ketika engkau berkata-kata, berdoa, bernubuat, melakukan sesuatu, tiba-tiba engkau lihat pintu-pintu keajaiban terbuka, kasih karunia menyertai. Dan saya berdoa, sesuatu akan Tuhan kerjakan. Mau gak kita masuk saudara, dalam hadirat Tuhan lebih dalam? Mau gak kita minta Tuhan jamah saya? Saudara mungkin datang bersama keluarga, datang bersama teman, gak usah pedulikan kiri kanan. Masalah keselamatan, masalah keintiman, itu pribadi dengan Tuhan. Saudara gak usah pedulikan, gak usah main handphone, gak usah peduli dengan apapun. Saudara minta Tuhan jamah saya. Dan jamahan ini akan mengubah jalan hidupmu. Bangkit berdiri bersama-sama.